Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sekarang kamu kembalilah, dan cobalah membuat alasan, agar mereka tidak curiga padamu. Kamu bisa melakukannya bukan? Ucap Lin Tian dengan serius. Pria itu terdiam, karena dia masih ragu, bagaimana caranya agar 5 tetua besar bisa percaya kepada dirinya, apabila dia langsung kembali seperti ini. Dan juga, dia telah diperintahkan agar membunuh Lin Tian. Jika dia kembali sekarang, bukankah mereka tidak akan percaya pada dirinya? Katakan saja kalau kamu tidak bisa menemukanku, karena ada formasi di dalam kamar ini. Tentu saja, aku juga akan memasang formasi, ini agar supaya hal itu dipercayai mereka. Jadi, kamu tidak perlu khawatir, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Tanpa ragu dia sedikit memberikan alasan yang tepat, agar itu dapat digunakan. Pria ini meyakinkan 5 tetua besar. Tentu saja pria itu juga mendengarkan semua yang dikatakan Lin Tian, dan setelah mendengarkan apa yang direncanakan Lin Tian, dia yakin kalau hal itu kemungkinan besar bisa membuat 5 tetua besar percaya. Sudah tenang saja, aku tidak akan pernah memperlakukanmu tidak adil. Ambil ini, ucap Lin Tian sambil melemparkan sebotol pil kaisar tingkat rendah kepada pria tersebut. Ini, wajah pria itu berubah seketika, ketika dia melihat pil yang ada di tangannya. Itu sudah jelas, kalau dia tahu apa isi pil yang ada di botol tersebut. Ambillah, jika kamu berhasil dalam misi ini, akan kupastikan kamu mendapatkan lebih dari ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Wah, baiklah tuan, aku pergi dulu, ucap pria itu dengan wajah yang hormat kepada Lin Tian. Itu sudah jelas, kalau sekarang hatinya langsung senang untuk melayani Lin Tian. Bahkan rasa benci dan penyesalan telah hilang dalam seketika, dan itu digantikan oleh rasa bahagia karena bisa melayani pemuda di depannya ini. Pria itu dapat dengan jelas merasakan, kalau Lin Tian bukanlah orang biasa saja. Kemungkinan besar dia juga seorang alkemus master, atau murid dari seorang ahli kuat juga. Bagus, pergilah. Ucap Lin Tian yang telah membuka jendelanya dan melepas formasi sementara. Pria tersebut mengangguk, lalu langsung menghilang setelah keluar jendela. Lin Tian yang melihat pria tersebut penuh semangat, dan kemudian dia hanya tersenyum. Sekarang dengan adanya mata-mata di sisi 5 tetua besar, dia bisa mengetahui gerak-gerika mereka, serta mencari tahu informasi anak dewa yang berada di belakang 5 tetua besar itu. Sepertinya aku harus meminta bantuan bayi kecil, tapi si bangke itu keluar entah kemana. Mungkin besok kucing itu sudah kembali, ucap Lin Tian yang agak kesal. Lalu, kloninga Lin Tian memasang kembali formasi yang cukup kuat di sekitaran kamarnya. Setelah selesai, dia kembali ke tempat tidur dan menutup matanya untuk berlatih. Meski itu adalah kloningan Lin Tian, tapi dia masih tetap bisa berlatih sendiri. Apalagi setelah kloning itu kembali ke tubuh Lin Tian, mungkin saja kalau Lin Tian bisa mendapatkan beberapa manfaatnya. Keesokan harinya, apa katamu? Ucap tetua Peng dengan kaget. Dia sepertinya dilindungi oleh leluhur tetua, aku bahkan tidak bisa melihat keadaan di dalam kamarnya karena formasi tersebut, ucap pria yang telah menjadi bayahan Lin Tian itu. Sialan, ucap tetua Peng dengan marah. Rencananya untuk membunuh Lin Tian tidak bisa dilakukan sekarang, kalau benar pemuda itu dilindungi oleh leluhurnya, dia tidak ada pilihan lain selain bertindak sendiri. Kamu kembali dan bersiaplah, karena Tuan akan memulai rencananya sebentar lagi. Dan jangan sampai ada masalah, apakah kamu mengerti? Ucap tetua Peng dengan wajah serius. Siap, balas pria tersebut. Lalu, dia pun pergi dari tempat tetua Peng itu dengan tenang. Tetapi di dalam hatinya,
dia sudah merasa sangat cemas dan takut ketahuan oleh Tetua Peng. Bing Sao, kamu tidak akan bisa untuk menyelamatkan sekte ini lagi. Karena setelah ini, sekte langit akan menjadi milikku, hahaha, ucap Tetua Peng sambil tertawa keras. Itu sudah jelas, kalau dia benar-benar ingin mengambil alih sekte langit secara paksa, dan dia juga pasti akan menyingkirkan orang-orang seperti Bing Sao. Kalau bukan karena leluhur tua yang masih ada, kemungkinan besar dia akan bertindak sekarang. Tetua Peng, kapan kita akan bertindak? Tanya salah satu dari 5 tetua. Itu sudah jelas, dia sangat setia kepada Tetua Peng. Itu dikarenakan, tuan dari Tetua Peng adalah anak dewa yang sangat kuat. Oh, kita akan melakukannya 2 hari lagi. Besok kita juga harus benar-benar bersiap, dan kita juga harus membuat para leluhur itu tidak bisa berbuat apa-apa, selama kita melakukan penyerangan, jawab Tetua Peng. Bagaimana caranya? Mereka sangat kuat, ucap tetua lainnya. Kalian tenang saja, Tuan telah mempunyai rencana untuk para leluhur itu. Jadi, kita tidak perlu mengkhawatirkan itu, dan jalankan saja sesuai rencana yang ada, balas Tetua Peng dengan tenang. 4 tetua lain mengangguk, lalu mereka pun pergi dari ruangan itu bersama-sama, dan tinggallah di sana Tetua Peng sendirian sambil duduk dengan penuh senyum. Kamu sepertinya cukup senang, ucap suara muda dari belakang Tetua Peng itu. Saat mendengar suara itu, Tetua Peng langsung berdiri dan berlutut ke arah suara tersebut. Tidak lama kemudian sesosok pria muda memakai pakaian serba hitam, itu muncul di tempat Tetua Peng duduk sebelumnya. Salam Tuan, ucap Tetua Peng sambil berlutut. Pria tersebut hanya mengangguk sambil tersenyum. Bagaimana? Apakah rencananya sudah bisa kita mulai? Tanya pria muda itu. Iya Tuan, semua sesuai dengan rencana kita, jadi Anda tidak perlu khawatir, jawab Tetua Peng. Mendengar jawaban itu, pria muda itu mengangguk dengan lembut. Dia adalah anak dewa yang ikut campur dalam masalah sekte langit, dan dialah dalang dari perbuatan yang dilakukan 5 tetua. Bagus, lakukanlah yang terbaik. Kita harus menguasai sekte langit ini, dan pastikan jangan sampai gagal. Ucap pria muda tersebut. Siap, jawab Tetua Peng dengan hormat. Pria itu memandang ke langit ruangan tersebut, itu dengan wajah sedikit mengkerut. Akan kuperlihatkan siapa yang akan dapat menjadi kaisar langit duluan. Zhao Lu, kamu pasti tidak akan menyangkanya bukan? Ucap pria muda tersebut dengan wajah tersenyum licik. Dia telah merencanakan semua hal ini selama beberapa tahun, karena dia telah mengetahui sebuah informasi yang mengatakan bahwa, kalau sekte langit ini berasal dari tempat kaisar langit dulu dilahirkan dan dibesarkan. Maka dari itu, dia ingin mencoba untuk menguasai sekte ini terlebih dahulu, dan perlahan-lahan mulai mencari tahu di mana tempat warisan kaisar langit berada. Tentu dia tidak peduli dengan 5 tetua besar, karena baginya, kelima orang itu hanyalah pion yang akan dia gunakan untuk sementara. Pemuda itu sendiri adalah salah satu yang berada di sisi para dewa, yang pada saat ini hanya menginginkan warisan kaisar langit untuk dirinya sendiri. Sedangkan pria yang telah diperbudak Lintian, dia telah mengirimkan sebuah pesan, yang berisikan tentang rencana tetua besar dan pemuda tersebut dengan cepat. Itu sudah jelas, dia telah menganggap Lintian sebagai tuannya sekarang. Di suatu tempat, Bai Ying, kenapa kamu memanggil kami? Tanya Zhao Lu, dan dia adalah anak dari Dewa Bulan. Di istana yang cukup besar, Bai Ying yang menerima pesan dari Bai kecil kemarin, dia langsung memanggil kedua pemuda itu untuk bertemu dengan dirinya. Ada seseorang yang menginginkan kita pergi ke suatu tempat, ucap Bai Ying. Mendengar perkataan Bai Ying yang singkat itu, Zhao Lu dan Yue Liandao sedikit mengerutkan keningnya. Apa? Seseorang ingin mereka pergi ke suatu tempat, bukankah itu sama saja seperti mereka adalah bawahan orang tersebut?
Ada apa dengan Bai Ying? Kenapa dengan perempuan yang cukup kejam ini? Pikir mereka. Jangan salah paham dulu, orang yang aku maksud bukanlah orang yang dapat kita singgung dengan mudah. Karena kekuatannya sangatlah kuat, mungkin jika kita bertiga bergabung untuk melawannya, itu hanya kematianlah yang akan kita terima, ucap Bai Ying dengan wajah serius. Dia berani mengatakan hal seperti itu, karena dia sendiri telah merasakan tekanan dari Bai kecil. Katakanlah, apa yang ingin dia perintahkan kepada kita? Tanya Zhao Lu yang melihat wajah serius Bai Ying. Dia sangat yakin kalau Bai Ying tidak akan berbohong kepada mereka, karena dia juga tahu dari pesan ayahnya, Dewi Bunga sangat ingin alam langit kembali tenang dan teratur seperti semula. Bai Ying mengangguk, lalu dia menceritakan apa isi pesan Bai kecil kepadanya. Bai kecil memerintahkan mereka untuk pergi ke sebuah sekte di benua barat, dan sekte itu bernama Sekte Langit. Di sana, mereka harus membantu seorang pemuda bernama Lin Tian. Dan setelah semua masalah di sana selesai, maka mereka bertiga bisa bertemu dengan Bai kecil di benua barat. Mereka harus pergi sesegera mungkin, karena jika terlambat, kemungkinan besar mereka bertiga akan menyesal selamanya. Itulah pesan yang diberikan oleh Bai kecil kepada Bai Ying. Setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Ying, kedua pria itu mengerutkan kening mereka. Mereka berdua masih berpikir maksud dari Bai kecil, yang mengatakan jika mereka tidak pergi, maka mereka akan menyesal untuk selamanya. Jika itu benar, mari kita pergi. Bai Ying, apakah lokasi Sekte Langit ada di isi pesan itu? Tanya Zhao Lu yang bisa dibilang lebih cerdas, dan telah sedikit memahami isi pesan yang diberikan oleh Bai kecil. Ada, kapan kita akan berangkat? Tanya Bai Ying. Sekarang juga. Tidak perlu membawa bawahan kita, dan cukup kita saja. Menurut pesan itu, tidak dikatakan kalau kita harus membawa pasukan. Jadi, kemungkinan besar itu hanya untuk kita bertiga, balas Zhao Lu dengan serius. Setelah mereka berbicara sedikit lagi, ketiganya menghilang dari istana itu dan pergi menuju benua barat tempat Sekte Langit berada. Bai Ying telah mengirimkan pesan lagi kepada Bai kecil, dan mengatakan kalau mereka sedang menuju Sekte Langit. Itu sudah jelas kalau orang-orang yang dimaksud oleh Bai kecil kepada Lin Tian, itu adalah ketiga anak dewa ini. Dia ingin ketiga orang tersebut bisa bertemu dengan Lin Tian, dan menjadi bawahan Lin Tian. Karena dia tahu, kalau mereka berasal dari keluarga yang sangat setia kepada Kaisar Langit. Semuanya memang telah direncanakan Bai kecil, setelah dia membaca beberapa pesan tentang orang-orang yang bersama dengan Bai Ying, dan juga anak dari Bai kecil. Meskipun Bai Ying belum mengetahui, kalau ayahnya adalah seekor kucing putih, yang sedang berpura-pura menjadi sangat imut di dunia dewa. Istana Barat. Kakak, mereka bertiga telah berangkat, selanjutnya itu terserah kamu. Ucap Bai kecil yang sedang duduk bersama Lin Tian. Oh, baguslah. Sekarang mari kita pergi ke tempat yang kamu katakan itu. Karena setelah masalah Sekte Langit selesai, maka di saat itu juga Sekte Langit akan pindah, ucap Lin Tian. Oh, hehehe, aku ingin melihat, bagaimana reaksi semua orang tua bangka itu setelah tahu, kalau tanah benua barat yang kita ambil ini jauh lebih padat dari tempat mereka, ucap Bai kecil sambil tersenyum mengejek. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia hanya tersenyum mengangguk setuju dengan Bai kecil. Dia juga penasaran, bagaimana reaksi mereka setelah tahu kalau benua yang mereka katakan lemah, ternyata ada tanah yang luar biasa di sini. Setelah bertemu dengan Lin Jing dan menceritakan apa yang akan dia lakukan, Lin Tian pun pamit pergi untuk sementara. Sedangkan untuk Lin Jing sendiri, dia tinggal di istana untuk membantu Lin Tian mengatur urusan benua barat. Adik memang jenius yang luar biasa, pikir Lin Jing yang melihat Lin Tian pergi dari istana. Hal yang sangat dia banggakan adalah,
Ketika dia melihat kalau adiknya ini bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa, dan bahkan melebihi orang tua mereka. Sebagai kakaknya, itu adalah hal yang sangat dia banggakan. Oleh karena itu, dia dengan senang hati membantu Lin Tian di benua barat. Karena bagaimanapun juga selama ini, dia tidak pernah membantu Lin Tian karena mereka dulu masih terpisah. Jadi, sekarang dia ingin menjadi kakak yang sempurna untuk Lin Tian. Padahal di mata Lin Tian, dia telah menganggap Lin Jing sendiri sebagai kakak yang sempurna, karena Lin Tian mengetahui dengan jelas kalau Lin Jing sangat ingin menyaingi dirinya. Ayah, Ibu Ying, kalian mungkin akan terkejut setelah tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian nanti, ucap Lin Jing sambil melihat ke langit, dan membayangkan bagaimana reaksi orang tuanya saat tahu apa yang telah Lin Tian lakukan. Setelah terbang hampir setengah hari, Lin Tian dan bayi kecil pun sampai ke tempat tujuan mereka. Itu adalah tempat di mana bayi kecil telah menyegel tanah, yang menghasilkan energi luar biasa di benua barat tersebut. Inikah tanah kematian itu? Tanya Lin Tian sambil melihat tanah yang tandus tersebut. Tetapi sudah jelas, Lin Tian dapat merasakan kalau tanah tandus ini hanyalah bagian dari sebuah formasi besar saja. Iya kak, nanti kamu akan terkejut setelah tahu apa yang ada di dalam sana, ucap bayi kecil dengan senyum puas. Dulu dia telah menyegel tanah mati ini untuk dirinya sendiri, jadi bisa dibilang tanah mati ini telah menjadi miliknya selama ini, dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Kalau bukan karena Lin Tian, dia tidak akan mengatakan tentang rahasia tanah mati ini kepada orang lain. Bisa dibilang kalau bagi bayi kecil, tempat ini adalah tempat di mana dia bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada seorang pun yang mengganggunya. Walaupun dia tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tanah mati ini, yang diakibatkan oleh formasi yang telah dipasang olehnya. Baiklah, mari perlihatkan padaku isi dari tanah mati ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Oke, balas bayi kecil. Lalu bayi kecil menepukkan tangannya, dan kemudian sebuah lubang seukuran Lin Tian terbuka di depan mereka. Melihat lubang itu muncul, Lin Tian pun masuk ke dalamnya tanpa menunggu perintah bayi kecil. Lin Tian kaget setelah melihat di dalam formasi yang telah dipasang bayi kecil tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.